Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa uladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Al-ayah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang ada urusan mudah-mudahan segera selesai urusannya. Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya segera dikabulkan oleh Allah, segera terpenuhi semua hajat-hajatnya. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak, halal dan barokah, dan diberikan keselamatan zahir batin dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semuanya, dalam perjumpaan kali ini saya akan membahas satu kejadian yang sempat terjadi pada Gus Syamsuddin kemarin ya, karena saya lihat di sini ada yang kurang beres ya teman-teman. Jadi mungkin banyak yang tidak paham tentang kejadian ini ya, karena memang dalam video Dr. Richard sendiri itu terpotong ya, tidak di-upload secara lengkap teman-teman, atau tidak di-share secara lengkap ya. Jadi di sini sedikit mengkritisi tentang itu ya, dan tentunya ada yang lain juga yang perlu saya jelaskan. Dan mungkin hanya sebentar ya, video ini mungkin hanya sebentar karena hanya mengkritisi itu saja dan akan menjelaskan keanehan-keanehan yang di situ ya, baik secara zahiriyah maupun secara batin ya teman-teman ya. Jadi di situ Gus Syamsuddin diundang ya. Diundang, kalau menurut Dr. Richard sendiri paginya itu pesulap merah atau Marcel ya. Kemudian sorenya Gus Syamsuddin. Dan ternyata besoknya pesulap merah lagi teman-teman ya. Di situ seakan-akan memang sudah ada kerjasama antara Dr. Richard dengan Marcel teman-teman ya. Jadi tapi memang kemungkinan begitu teman-teman ya. Jadi kemungkinan memang sudah kerjasama untuk menjebak Gus Syamsuddin teman-teman ya. Jadi saya di sini tidak ada yang kenal, cuman di sini saya hanya mencoba menjelaskan saja ya, karena di situ ada kejanggalan dan di sini sebenarnya ada ada rencana-rencana kezaliman teman-teman ya. Jadi harus dijelaskan, karena orang yang terzalimi bukan harus kita tambah dengan kezaliman yang lain teman-teman. Jadi tidak seperti yang dikatakan pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga lagi, bukan seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai umat muslim ini harus menjaga baik-baik, dan yang sering menggunjing, sering memfitnah, sering menjelek-jelekan dari kemarin, maka berhentilah sampai di situ teman-teman, karena ini adalah larangan agama yang tidak akan dimaafkan sampai kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan ya teman-teman. Jadi ini harus dipahami betul-betul. Kalau ingin tahu silahkan lihat video saya yang sebelumnya tentang dalil-dalil tersebut teman-teman. Jadi yang pertama di sini sebenarnya yang saya lihat, Gus Syamsuddin ini hanya dijebak teman-teman ya. Hanya dijebak
Salah satu jebakannya yaitu dengan cara minta bukti, ditunjukkan bahwa Gus Samsudin itu kebal. Nah, jadi dari awal Gus Samsudin mengelak karena memang Gus Samsudin sepanjang yang saya lihat semua videonya tidak pernah mengatakan bahwa beliau kebal atau sakti ya. Tidak pernah sama sekali. Jadi beliau berusaha mengelak karena beliau khawatir ya, khawatir ini masuk ke dalam kesombongan. Walaupun saya lihat itu bukan kesombongan teman-teman ya. Dan ini sebagai bukti bahwa beliau itu suka merendahkan diri, tidak suka menyombongkan diri. Walaupun sebenarnya kalau dibuktikan di situ tidak termasuk kesombongan karena memang dalam keadaan dipaksa. Dan di situ benar-benar beliau itu melakukan pembuktian dengan cara membaca beberapa amalan dan dibuktikan dengan beberapa pisau yang sudah disediakan oleh Dr. Richard sendiri, teman-teman. Namun sayangnya di dalam video Dr. Richard kejadian pembuktian ini tidak ditampilkan. Seakan-akan Gus Samsudin benar-benar menolak dan tidak mau membuktikannya, teman-teman. Jadi di sini sudah jelas, sangat jelas sekali bahwa tujuannya sama-sama seperti Marcel untuk menjatuhkan Gus Samsudin, teman-teman. Kalau dilihat dari kejadian ini. Karena yang dipotong setelah Gus Samsudin melakukan penolakan ya. Padahal setelah itu Gus Samsudin langsung membuktikan. Karena kelihatannya Dr. Richard itu menyepelekan, teman-teman ya. Menyepelekan. Jadi dibuktikan di depan beliau, akan tetapi videonya dipotong. Dan setelah tersebar video aslinya ketika melakukan pembuktian, maka beredarlah dari YouTuber yang suka memfitnah. Salah satunya Kang Pingkah, siapa itu namanya, saya lupa. Jadi di situ masih ditambah lagi, seakan-akan apa ya, Gus Samsudin itu menggunakan alat berbeda atau alat sebagai alas supaya tidak luka. Itu teman-teman deh. Di sini sudah jelas, sangat jelas sekali bahwa video itu untuk memfitnah. Kemudian menampilkan alat-alat yang dibuat oleh Gus Samsudin untuk membuktikan tersebut. Padahal itu tidak ada. Dan juga ada di kolom komentarnya bahwa dikatakan pisau yang dibuat ngetes atau yang dibuat pembuktian itu seakan-akan yang membawa Gus Samsudin sendiri, teman-teman. Padahal sudah jelas pisau itu disediakan oleh Dr. Richard sendiri. Jadi bukan diisi, bukan diasma atau bukan senjata tumpul. Karena itu memang disediakan oleh Dr. Richard sendiri beberapa pisau ya. Jadi itu yang pertama. Jadi di sini sudah jelas bahwa tujuannya seakan-akan menjatuhkan. Tujuannya sama seperti Marcel, ingin menjatuhkan. Karena memang sebelumnya Dr. Richard sendiri ya mengatakan tadi pagi Marcel yang datang ke sini, katanya kan begitu ya, kurang lebih. Kalau saya nggak salah ingat begitu, teman-teman ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Dr. Richard mengatakan menyuruh atau meminta supaya Gus Samsudin membuktikan mengeluarkan paku dari tubuh Dr. Richard sendiri. Kemudian Gus Samsudin menerangkan bahwa yang keluar paku itu kalau terkena santet dan memang ada paku yang dikirimkan ke dalam tubuh
korban tersebut. Nah, di situ Dr. Richard meminta supaya Dr. Richard sendiri disantet dulu kemudian dikeluarkan. Seandainya Gus Samsudin mempunyai ilmu santet dan betul-betul membuktikan di situ, maka sudah jelas bahwa setiap paku yang keluar dari tubuh pasien itu adalah kiriman Gus Samsudin sendiri, teman-teman. Jadi di sini sudah jelas jebakannya ya. Sangat jelas jebakannya. Jadi dengan dalih apapun Dr. Richard untuk mengelak, ini bukan apa ya? Ya pokoknya alasan ya. Alasan bukan maksudnya bukan seperti yang lain untuk menjatuhkan atau bagaimana. Itu hanya ngarang saja, teman-teman. Karena memang kenyataannya seperti ini. Jadi seandainya Gus Samsudin betul-betul di situ punya ilmu santet dan kemudian menyantet Dr. Richard, kemudian dikeluarkan lagi pakunya oleh Gus Samsudin, maka sudah jelas di situ yang akan menjadi double, Gus Samsudin menjadi tertuduh. Karena yang pertama, tuduhan yang pertama, Gus Samsudin yang melakukan itu sendiri, yaitu menyantet atau memasang paku tersebut. Kemudian beliau juga yang mengeluarkan pakunya. Jadi sangat mudah alasannya. Jadi wajar-wajar saja. Sangat mudah keluar paku karena dia sendiri yang pasang, kan begitu tuduhannya. Jadi ini ya sangat jelas sekali. Dan pembuktian yang lain juga ada ketika mengambil satu barang di bawah lemari atau apa ya, saya kurang paham itu namanya. Dan di situ juga digoreng oleh YouTube yang suka memfitnah. Jadi dikatakan di situ kru Gus Samsudin tertangkap kamera sedang meletakkan sesuatu. Sehingga setelah itu seakan-akan Gus Samsudin mendatangi tempat itu dan pura-pura merasakan dengan tangannya, katanya. Kurang lebih begitu ya, teman-teman. Padahal kejadian yang sebenarnya yang saya lihat secara utuh di videonya, ini secara zahirianya saya lihat secara utuh, memang semua yang ada di situ disuruh minggir. Kenapa? Karena waktu yang pertama kali Dr. Richard dituntun untuk membuktikan, akan tetapi beliaunya tidak bisa karena memang tidak mempunyai keyakinan seperti itu. Nah, jadi setelah itu disuruh minggir karena karena barang yang diambil ada di dekat orang tersebut. Nah, jadi mundur semuanya, kemudian Gus Samsudin yang maju dan itu diikuti oleh Dr. Richard. Jadi di sini tidak ada yang bisa menyelipkan sesuatu karena atas pengawasan beliau sendiri. Jadi ini hanya pekerjaan tukang fitnah, teman-teman ya. Jadi di sini sudah jelas ini hanyalah jebakan bagi Gus Samsudin, teman-teman. Dan saya curiga Dr. Richard dengan Marcel ini kerjasama untuk menjatuhkan Gus Samsudin. Karena alasan yang pertama, setelah Gus Samsudin melakukan, karena yang dikatakan Marcel tidak mungkin bisa dibuktikan. Ternyata Gus Samsudin mampu membuktikan. Akan tetapi sebelumnya berusaha Gus Samsudin melakukan penolakan. Dan setelah melakukan penolakan ini, dibuktikan. Karena memang betul-betul diperlukan seperti yang itu. Karena Dr. Richard mengatakan, disinilah tempatnya. Namun setelah perkataan Dr. Richard, disinilah tempatnya, video Dr. Richard dipotong. Padahal disitulah pembuktiannya. Setelah itu pembuktiannya. Jadi akan tetapi yang di video Dr. Richard dipotong. Jadi ini sangat jelas bahwa seakan-akan Gus Samsudin ini memang betul-betul tidak membuktikan. Sehingga bisa membuat asumsi banyak orang bahwa Gus Samsudin ini memang pembohong. Itu ya. Jadi sangat jelas. Jadi semua teman-teman
terutama yang muslim ya, yang muslim, hentikanlah memfitnah, hentikanlah menggunjing, hentikanlah menjelek-jelekan orang ya. Hentikanlah semuanya, karena itu sangat dilarang dalam agama kita, dan itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat sulit untuk dimaafkan, karena syaratnya untuk dimaafkan oleh Allah adalah minta maaf terdahulu kepada orang yang bersangkutan, dan yang jelas itu akan mengurangi amalan pahala amal ibadah kita, karena di akhirat nanti akan diberikan kepada orang yang bersangkutan. Karena suatu hari Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah orang yang bangkrut itu? Jadi para sahabat menjawab, yaitu orang yang tidak mempunyai harta, kurang lebih begitu ya. Akan tetapi Rasulullah mengatakan bukan itu. Yang dimaksud bangkrut adalah orang yang ketika di dunia rajin mengerjakan sholat, rajin berpuasa, dan yang lainnya. Akan tetapi di akhirat kelak pahalanya tidak ada, karena diberikan kepada orang yang disakiti. Yang disakiti baik itu karena fitnahan, gunjingan, ataupun yang lainnya. Dan setelah pahalanya sendiri, pahala amalnya sendiri tidak ada, sedangkan tanggungan-tanggungan masih banyak, maka dosa orang lain yang diberikan kepadanya. Jadi ini harus diperhatikan. Dalil-dalilnya sudah ada di video saya yang sebelumnya. Jadi berharap berhati-hati, terutama yang muslim. Kalau yang non-muslim, ya nggak masalah, karena mungkin tidak ada larangan di dalam agamanya. Tapi saya yakin semua agama melarang itu, teman-teman. Semua agama melarang itu ya. Melarang memfitnah, melarang menggunjing. Semua agama. Jadi setelah melihat video ini, mudah-mudahan semuanya sadar, dan mudah-mudahan semuanya bisa berpikir positif ya. Karena ini adalah untuk kebahagiaan kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi yang wajar-wajar saja, walaupun kita mencari rizki, itu ya carilah rizki itu dengan cara yang baik ya, agar hasilnya juga baik, teman-teman ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, nanti videonya bisa dilihat setelah ini, teman-teman ya. Jadi video selengkapnya dalam pembuktian itu bisa dilihat setelah ini. Dan perlu diketahui bahwa Al-Quran itu adalah obat. Adalah obat untuk segala macam penyakit. Akan tetapi, dan bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi, hanya untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang zalim, walaupun orang tersebut iman, akan tetapi zalim, maka tidak akan menambah kedekatannya kepada Allah. Akan tetapi akan menambah kejauhan dari Allah, dan tidak akan mendapatkan apa-apa dari Al-Quran kecuali kerugian ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah berfirman, kami telah menurunkan minal Qur'ani, dari Al-Quran, ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, sesuatu yang bisa menjadi obat dan bisa menjadi rahmat untuk orang-orang yang beriman. Akan tetapi yang beriman yang mana dulu? Iman yang mana dulu ya? Jadi lanjutan ayatnya, wala yazidudz zalimina illa khasara. Akan tetapi wala yazidu, tidak akan bertambah, dan tidak akan bertambah dekat kepada Allah, juga tidak akan tidak akan mendapatkan obat, tidak akan mendapatkan rahmat bagi az-zalimin, orang-orang yang zalim, illa khasara, kecuali tersesat. Jadi walaupun sama-sama membaca Al-Quran, akan tetapi
walaupun sama-sama beriman, akan tetapi masih ada sifat zalim, maka tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi akan tersesat dengan pendapatnya sendiri karena kezaliman tersebut, teman-teman. Jadi ini harus diperhatikan. Mungkin ini sudah cukup penjelasan dari saya. Silahkan lihat video pembuktiannya setelah ini ya teman-teman. Mudah-mudahan itu cukup sebagai penjelasan dan sebagai bantahan juga ya bagi orang-orang yang mengatakan bahwa ini adalah settingan atau ini adalah pembodohan dan sebagainya, teman-teman. Jadi bisa dilihat setelah ini, dan saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini tempatnya. Ini ya. Umpamanya contoh, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna hadis wa inna bosi hayyun bosi mautun. Seperti itu sebagai contohnya. Atau begini, ketika kita membaca salah satu ayatnya kita tahan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga perlu beberapa media. Salah satunya, bukan kitanya yang kebal seperti ini, bukan kita itu kebal ketika diri seperti ini, bukan kebal seperti ini. Coba, bukan seperti ini saya kebal dengan benda ini, tapi dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna haditsi wa inna bosi hayyun bosi mautun. Tahan nafas, lalu diiriskan. Apa? Mungkin kalau beliau ini apa namanya? Coba sini kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau begini, Bismillahirrahmanirrahim. Lihat saya. Aduh. Atau begini. Atau mungkin di sini lebih. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa. Ada kertas nggak? Atau ada sesuatu nggak ya? Pengen kertas dulu ya? Ada itu yang bungkus itu. Apa? Bungkus. Lebih rambut. Ini siapa tahu rambutnya? Kamu kaya. Coba sini. Itu bungkus itu no. Jadi sobek ini. Coba sini. Pegang. Waduh. Jadi orang bener. Coba sini. Nggak kuat itu. Agak kuat ke sini. Nggak kuat ini coba. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna haditsi wa inna bosi hayyun bosi mautun. Cukup ya. Aduh cukup. Ini pisaunya nih. Kayak ngomong nggak percaya gitu kan? Oke. Saya appreciate banget perbedaan pendapat tuh. Sebenarnya saya sama sekali tidak mau membuktikan ya. Karena di dalam ilmu karomah itu sebenarnya tidak boleh ada kesombongan. Bolehnya hanya untuk membuat seseorang tambah yakin dengan ilmu Allah. Seperti ada gerakan, diikuti gerakannya, jangan dilawan. Harus benar-benar diikuti, jangan dilawan. Nanti pun juga baik untuk anda. Ada gerakan di tangan? Nggak ada. Enggak yakin. Enggak. Saya berusaha mengikutin semuanya. Siap. Sudah saya aja wis. Cukup. Ya aja. Semuanya bisa minggir dari sana. Semuanya bisa minggir ke sini semuanya biar tidak terjadi. Ya, kalau orang Jawa bilang jadi sejenis melati begitu, yang memang biasanya di tempat itu ada sesuatu hal yang menjadi daya tarik, bukan hanya secara zahiriahnya saja tapi juga secara batinnya.